Stories. Bagus. Oke, Fur, habis dari yang lucu ke indie. Ini lucu apa enggak sih? Aku nggak ngerti karena aku bukan anak indie banget. Aku jujur nggak merasa kalau video ini tuh lucu sebenarnya. Oke. Karena ini tuh awalnya waktu aku masih bikin konten relate nih di awal pandemi waktu itu kebetulan. Habis itu aku kehabisan ide nih bikin video yang relate. Waduh, bikin apa nih ya? Nah waktu itu aku ingat di komen Instagram video aku tuh banyak yang komen, mukanya sore bang, rambutnya senja bang. Wah ini kayaknya bagus dibikin video nih. Nah aku bikin lah pertama percobaan nih ceritanya. Anak waktu itu kalau nggak salah yang paling pertama orang normal jatuh versus anak ini jatuh. Jadi kalau anak normal jatuh prek sakit keluar darah. Nah, kalau anak ini jatuh prek keluar dari lututnya tuh kopi tuh, kusiram kopi gitu. Nah ternyata pecah banget kemarin. Kalau nggak salah waktu itu viewsnya langsung 1 juta. Gokil. Terus pokoknya followersnya kuncang lah dari 70 ke 200 tuh sebentar banget pokoknya. Apalagi kemarin selama pandemi kan orang di rumah aja tuh yang awal-awal pandemi banget tuh bulan Maret April. Itu bener-bener naik banget sih waktu itu bulan itu karena orang lagi nganggur ya. Main HP semuanya. Akhirnya kamu terpikir karena ada celetukan dari netizen ya? Iya. Terus akhirnya konsisten itu loh, maksudnya gini ya. Orang bikin konten, aku pribadi bikin make up aja tuh lelah loh bro. Iya. Menurutku ya, kalau kata orang lah kalau Gafur kan enak aja bikinnya cuma set gitu-gitu ya. Gundul, mereka mikir cuy. Gak mikir sekedar bikin rupa di edit Iya, kalau cuma nonton kan emang enak ya kalau cuma nonton ya. Nggak tahu udah di belakangnya gimana. Parah sih, kalau kalian tidak menghargai konten kreator, aduh, sakit wa kita wa. Terus Pur, itu kamu, nah ini aku belum tanya nih, kamu tuh upload tuh di Instagram tiap hari kah atau gimana? Ya, waktu kemarin pandemi karena libur kuliah, terus semua kegiatan kan dihentikan tuh benar-benar dari rumah aja. Uploadnya tiap hari. Terus pas indie ini naik, video pertama itu naik, nah aku push terus tuh tiap hari indie. Sampai 200 ribuan followers lah. Nah, habis itu aku merasa kayaknya udah lumayan lah, udah cukup lah, nggak usah terlalu di push lagi. Baru jarang-jarang, paling seminggu 3 kali, seminggu 5 kali lah kalau bisa. Ada yang nanya nggak? Apa tuh? Biasanya kan netizen kalau kamu influencernya hilang tuh kan, ih kakak kemana? Ada sih kalau kayak gitu-gitu ada sih, cuman ya udahlah nggak usah terlalu di gubris. Berarti followersnya ini kebanyakan cewek ya, Pur? Cowok malah. Iya, cowok malah. Persentasenya tuh 65%, 35% berarti ya? Kamu gak homo kan, Pur? Enggak dong. Aduh. Kan takut, biasanya kan kalau cowok tuh fansnya, gimana sih? Cowok fansnya cewek. Iya nggak tahu juga ya kok banyakan cowok ya di followers. Tapi mungkin karena kamu anak indie tuh tadi. Iya mungkin kayaknya itu sih. Kan anak indie cowok. Kan cowok. Benar. Iya, aku mau jadi anak indie. Biar namaku Anissa Fojia Al-Hadis. Siapa nama belakangmu, Pur? Gapur. Al-Gapur. Ada Al-Gapur. Masa? Kan aku Al-Hadis. Dia nanti yang aku ganti. Habis itu berarti indie Nafur. Mungkin kamu bisa kasih tau ke teman-teman, kamu tuh bikin konten apakah dikonsepin di buku dulu atau gimana sih, Pur? Kalau bikin konten aku jarang sih aku nulis ya. Aku lebih ke ini sih. Tulis garis besarnya aja. Misalkan hari ini aku hari ini mau bikin anak ini tabrakan. Dah itunya aja. Garis besarnya aja. Sisanya tuh nanti pas lagi tag. Karena ini kalau aku ya, ide-ide spontan, ide liar tuh lebih lucu biasanya. Karena tiba-tiba pas lagi tag, tiba-tiba dapat aja. Paham. Jadi ngalir ya? Ngalir aja gitu. Nah, jadi lucunya tuh lebih natural. Anak seni banget. Anak seni tuh dia terkonsep di awal aja, habis itu ngalir aja. Sampai tahu loh udah sejam aja aku buat video. Iya sih gitu sih, aku nggak pernah di konsep nanti harus ngomong ini nggak pernah sih. Nah, ini kamu punya tim gak sih, Pur? Nggak ada. Sendiri semuanya. Dari kameramen, editor semua sendiri. Kalau kamera pakai tripod, editing sendiri pakai laptop, semua sendiri ide. Tapi memang basicnya kamu udah bisa semuanya, Pur? Maksudnya kayak ngedit apa segala? Iya, basicnya udah bisa semuanya. Dari prank tadi sih sebenarnya. Dulu SMK-nya apa, Pur? SMA IPA. Di Bulungan, SMA 1 Tengselor. Dia kan TK ya di sana. Lucu kali nih saya. Sudah Gafur. Ini Pur.
tadi tuh aku ada bikin ini pertanyaan gitu. Aku dari ada komunitas gitu. Nah komunitasnya ini dia nanya. Komunitas apa tuh? Ada deh, nggak boleh disebut kan. Dia nanya, apakah Abang Irfan Gafur memiliki pacar? Kemarin ada, putus tapi habis itu. Loh, yang itu yang kamu story, loh kok kasih tahu? Nah itu hampir masih. Oh baru mau. Iya baru mau. Kenapa nggak di tag Instagramnya, takut ya? Iya makanya disembunyiin. Oh gitu ya. Oke, orang ini orang Bulungan atau gimana nih? Enggak sih, yang kalau yang kemarin ya. Kalau yang kemarin tuh orang Bulungan, terus dia kuliahnya di Solo, aku di Samarinda. Biasa LDR kan, ya susah lah. Iya. Apalagi seorang Irfan Gafur kan seorang influencer. Enggak, justru malah dianya yang pergi, bukan saya dong. Iya, Pur, maksudnya dianya minder kali ya? Enggak sih, emang dia kurang ajar aja udah. Ih, kasihan, makanya ini buat indie guys, biar bisa galau. biar bisa galau. Nih lanjut nih. Bang Gafur, emang bener anak indie kah? Setiap videonya apik banget. Kalimat-kalimatnya khas anak indie banget nih. Nah kalau itu sebenarnya enggak ya. Sebenarnya indie ini juga aku juga berangkat dari keresahanku sih sama anak-anak indie ini. Karena indie ini sebenarnya udah terjadi perubahan makna, pergeseran makna. Yang tadinya indie ini sebuah sistem atau cara yang kita berkarya sendiri, memasarin sendiri, semua produksi sendiri. Tapi di Indonesia, apalagi sama anak mudanya, indie ini dijadikan kayak genre gitu nih. Genre yang senja-senjaan, kopi-kopian. Padahal itu tuh bukan genre. Kalau yang musik yang senja-senjaan gitu-gitu tuh yang santai, yang pakai gitar akustik itu namanya ada genrenya, namanya genre folk. Beda. Cuman mereka indie itu ya genre udah. Tuh, ini edukasi baru loh teman-teman. Maksudnya ternyata indie itu bukan platform yang anak nongkrong minum kopi. Bukan. Iya kan? Bahkan anak-anak metal, anak-anak rock juga indie, ada yang indie. Nggak harus anak-anak yang cuman main gitar akustik terus lihat langit gitu-gitu, enggak. Makanya itu sih sebenarnya videoku tuh sarkas, cuman orang-orang banyak yang nggak nangkep malah nyerang balik. Nah ini mungkin edukasi teman-teman juga ya, Pur. Mungkin menurutku apa ada salah dari influencer atau siapa yang ngebawa indie ini, Pur? Ini kesalahan dari siapa sih sebenarnya? Kalau aku udah ngobrol sama beberapa musisi ya, yang aku kenal, itu sebenarnya dari ini sih, dari momen sih kemarin tuh. Jadi kebetulan lagi banyak nih band-band indie yang alirannya folk. Kebetulan juga lagi naik tuh pas kopi-kopian di film filosofi kopi. Nah jadi orang tuh langsung, oh ini indie nih. Nah jadi terbawa lah sampai adanya pergeseran makna tadi dari indie. Oke, berarti salah tangkap sih sebenarnya. Salah tangkap sebenarnya. Ya, tapi kesalahan dari kita tidak bisa menyalahkan ya, Pur. Iya sih, iya. Cuman ya gimana ya, salah sih, maksudnya segala sesuatu sebenarnya harus cari tahu nggak sih, Pur? Ya, terus belum lagi sama pendengar musik yang folk itu yang berlebihan tadi, yang itu yang sebenarnya yang mau ku sarkasin, yang mau ku singgung. Dikit-dikit foto kopi, dikit-dikit foto senja pakai kata-kata puitis, terus pakai lagunya siapa, dialog senja kah siapa kah. Nah yang kayak gitu-gitu sih yang sebenarnya ku sarkasin. Iya Bang. Cuman banyak yang nggak nangkep, bahkan aku diserang di Twitter. Iya kan. Twitterku juga diserang. Oke. Platform apa aja yang kamu punya nih? Twitter berapa followers? 40.000. Gokil. TikTok. TikTok 500-600 ribu lah, 590-an. Gal, nih aku ajak TikTok joget ke Mam Sibur. Di TikTokku. Oke. TikTok, YouTube sekarang udah berapa? YouTube 64.000. Gokil. Itu AdSense udah dong, berarti dong. Alhamdulillah udah. Udah dapat yang itu nggak sih, apa sih yang kotak? Belum. Itu harus 100.000. Ya. Karena aku memang jarang sih upload di YouTube. Karena menurutku engagement cepet naik di TikTok sekarang sama Instagram ya? Sama Instagram, iya. Iya sih. Kalau orang menurutku harus fokus di salah satu dulu. Ya Iya sih, ya benar-benar. Menurutmu gimana? Apakah harus semua platform diikutin? Karena menurutku lelah loh kalau kamu sendiri. Banget. Ada rencana punya tim? Ada sih, cuman ya apa ya, kayak masih bisa sendiri deh. Kecuali yang kayak ngatur-ngatur ini ya, kayak jadwal apa segala itu kan beda lah. Tapi kalau untuk urusan kayak kamera, untuk editing kayaknya masih enak sendiri sih. Jadi aku bisa tahu juga arahnya mau kemana. Benar, dan takutnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Benar. Oke. Nah Pur, dalam hidup nih menurutku pasti ada ini sih,
Apa tuh? Struggle-nya lah. Ya. Apa sih struggles menjadi seorang Irfan Gafur, bukan Irfan Abdul Gafur. Beda ya, maksudnya itu beda sih sudah. Beda sih, udah beda sih. Ya kayak Aukarin sama Karin Novilda, gitu kan. Nah, itu pasti ada beda tuh. Apa perbedaannya tuh? Dan struggle apa yang dihadapin selama menjadi Irfan Gafur? Kayaknya ini sih ya, orang-orang circle terdekatku nih, teman-teman dekatku yang nggak support. Orang-orangnya nggak support. Oke. Apalagi teman-teman SMA aku tuh. Oke. Nggak suka lihat ada orang yang lebih maju, tapi dia juga nggak mau maju. Jadi kayak aneh gitu. Kamu ada temanmu yang mau maju nih, tapi kamu tarik. Nah, sedangkan kamu nggak mau maju. Oke. Nah, tapi apa itu tuh berkelanjutan gitu. Mereka ngobrol atau langsung menjaga jarak, Pur? Lebih ke main di belakang sih. Oke, tapi di depanmu? Ya fine aja. Hey, tidak ada lagi di dunia ini muka dua. Ya Nggak pasti capek. ketahuan sih kalau kayak gitu ya. Iyalah. Apalagi maksudnya kalau itu teman deket atau cuma sekedar teman say hello? Teman deket, Cowok. cowok cewek. Gokil. Makanya aku SMA itu temanku cuma 4, sama pacarku jadi 5 lah. Heeh. Sisanya tuh siapa sih kalian? Astagfirullahaladzim. Gitu. Maksudnya Makanya- tuh nggak bisa ya Pur ya, kalau kamu nggak mau maju, kalau padahal kamu mau gandeng mereka nggak sih Pur? Ya mau lah. Kan ya ibaratnya ya sama-sama, apalagi aku dari Bulungan lah ibaratnya kan, bukan Oke. dari Samarinda kan, yang benar terpencil banget. Oke. Kreator juga masih jarang banget. Bener. Harusnya tuh kan jalan beriringan nih, ngumpul nih. Nah kalau di sana tuh kayak nggak usah lah sama orang biasa, sama antar kreatornya sikut-sikutan. Gokil. Banyak konten kreator Bulungan. Sedikit Bisa dihitung jari? bisa, ya Berapa? paling 5 orang. Nah, setahu kan kalau di Samarinda ini sempat ada apa? Samarinda Fitgram. Samarinda Fitgram ada. Ya, maksudnya kan awal juga teman-teman menurut yang Samarinda influencer itu kebanyakan dari situ kan. Iya. Tapi juga akhirnya ya namanya banyak kepala ya Pur. Iya, susah. Kita tahu lah juga kayak gitu kan. Nah, akhirnya pas ikut-ikutan itu Pur, dari 5 itu kamu pernah berkolaborasi nggak? Yang di Kaltara ya, di Ah, Bulungan ya, nggak ada. Sampai sekarang aku masih dimusuhin. Gokil banget dah. Malah aku kemarin waktu aku balik ke sana nih, ya, terakhir nih, aku dibilang ngambil lahannya mereka. Contoh. Ada orang DM. Oke. Apaan nih anak Samarinda datang ke sini mau ngambil lahan rezekinya orang. Aku belum sempat baca, udah dihapus. Ih, gokil banget deh. Terus sama temanku tuh berdua tuh dari sini kan, kreator juga, Oke. sama-sama bikin video di sini, sama-sama balik ke sana, Oke. ke Bulungan, di DM kayak gitu. Kamu yang nge-DM pakai fake account Kocak. kah? Nggak tahu dia, aku kemarin lihat dia ini aja apa notif di atasnya itu aja, belum dibuka, udah dihapus sama beliau. Ih, Nggak tahu cupu siapa. sekali Anda, langsung Kocak, dong. kocak. Maksudnya tuh tegur baik-baik, kalau Gafur menurut tuh akan terima sih Pur ya. Ya justru malah kita lah yang mau datangin. Iya, diobrolin, semua tuh diobrolin. Kalau kalian main belakang ya nggak akan selesai cuy. Aduh, udah nggak zaman kayak gitu, nggak sehat. Nanti Nggak sih. kamu yang gangguan jiwa cuy, bukan Gafur mah tetap dapat duit, kamu nggak dapat duit. Iya, aku kalau denger kayak gitu tuh selalu suka kesel gitu Nafur. Menurutku setiap konten kreator itu punya platformnya masing-masing Iya. dan punya fans masing-masing. Ya contoh misalnya ada anak yang konten sama deh, nggak usah kamu, maksudnya nggak perlu orang Bulungan. Pasti ada ya kayak apa sih kemarin aku sempat dengar Bintang Emon yang dia sharing apa ada juga yang ngikutin Oh, iya, ya iya, gitu-gitu iya, lah iya, maksudnya iya. kan, dan dia sempat kesel tapi ya menurut dia ya udah Ya udah. rezeki masing-masing. Benar. Nah kayak gitu, nah tenang aja, Gafur tuh udah ada pasarnya, nggak akan dia ngambil. Iya santai aja, udah terkenal juga aku kan. Wih, sombong kali ini manusia ya. Selain pertemanan ada lagi nggak struggle-mu, Pur? Apa ya? Cinta ya? Itu salah satu loh. Waktu putus tuh aku bener-bener kayak ini. Nah waktu putus sama ada ribut-ribut juga di rumah. Jadi kayak langsung sama-sama nih. Tek. Itu di momen kamu udah naik? Bisa dibilang udah sih. Itu pas followers berapa? Di bawah 100. Pas 70-an kalah. Ntar dulu. Cewekmu itu pacaran sama kamu bukan karena kamu terkenal kan? Maaf nembak. Enggak, karena memang dari SMA, memang bener-bener dari nol. Berapa tahun pacarannya? 4 mau 5 malah. Aduh, tuh kan Pas- sudah ku bilang ke kalian semua. Pacaran lama-lama tidak menentukan. Enggak, iya enggak menentukan, sudah lah, enggak menentukan apalagi LDR ya.
Imanmu goyah. Goyah, asli goyah. Oke, berarti yang mutusin kamu, Pur? Iya. Karena dia nakal, dia kurang ajar lah. Iya. Ya kan? Dia selingkuh lah bahasa halusnya. Kamu selingkuhin orang terkenal, ya Allah. Susah. Kamu tahu nanti dia akan buktikan ke kalian kamu ya Mbak. Dia akan buktikan kesuksesannya. Aduh, sulit. Aduh, pokoknya nyesal asli. Pacar dia Mudahan terkenal lah. juga nggak? Enggak, dia penyiar di Solo. Tapi nggak terlalu tapi terkenal. menurutku biasanya kan kena engage dari pasangannya nggak sih biasanya? Nah, waktu itu kan aku belum terlalu banget gitu. Dan Maksudku jarang ngepost dia? jarang. Oke. Putus habis itu berarti nggak punya pacar sekarang berapa tahun, Pur? Setahunan. Maka kemarin dijodohkan sama Radit. Ada aku loh nanti di sana. Oh iya lah kan Iya. kita ketemu. Gimana tuh? Kontekan gak sama mbaknya? Enggak. Aku nggak berani aku. Tapi dia follow. Follow-followan. Ini gokil banget dah, Mbak. Follow. Kamu followan ya? Follow-followan. Tapi nggak berani. Nggak berani sih aku. Kalian harus nonton video Kak Radit itu, sumpah gokil sih. Dan aku sampai mikir gini, Irfan Gapur ini kurang ajar loh. Dia tuh udah terkenal gara-gara Radit terkenal lagi deh. Kasihan orangnya. Rezeki memang lah. Iya. Itu doa mamamu kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Dia minta doa cuy. Waktu sebelum berangkat ke Radit dia cuci kaki mama. Abis itu diminum. Supaya Bang Radit lihat. Oke, berarti 1 tahun berarti putus, galau parah, ada problem sama orang tua. Ada Bukan- rumah lagi trouble juga. Iya, di rumah. Terus kontenmu gimana dong? Pasti sempat tersendat tuh atau Iya, gimana? tersendat. Selama Waduh, berapa ya? Sebulan tuh 2 bulan kalau nggak salah. setauku kalau kita off dari Instagram akan turun engage. Banget. Ya kan followers kan? Iya banget. Berapa nurunnya kemarin? Waduh, kalau nurunnya lupa ya, tapi kalau dari views kelihatan banget tuh. Dari viewsku yang rata-rata 500 ribuan Oke. per video jadi 70.000, jadi 80.000 waktu itu ya. Wow, jauh banget ya, Pur. Jauh banget pokoknya nggak bisa ditinggal sebenarnya. Cuman nggak bisa dipaksa juga. Tapi kamu gak pernah kontekan lagi nih berarti sama dia? Ada sih kemarin. Dia kontak kamu kontak dia? Dia kontak aku. Kamu respon? Nggak iya aja aku balas. Iya. Bagus. Terus cewek baru yang di story kamu tuh siapa tuh? Ada lah itu. Ada. Orang sini apa bukan? Bukan orang sini. Dari Instagram cover atau TikTok? Dia kurang ajar loh guys, dia sering banget story cewek-cewek di TikTok. Kampret lah ini orang. Nggak, itu aku senang sih mancing emosi warganet kan. Iya. Apalagi rata-rata dia cowok. Iya, kan? rata-rata cowok. Emang Gafur ini asli. Terus struggle apa lagi nih? Cinta, syiriknya orang-orang, percintaan, ada lagi nggak? Ya paling biasa lah dari kreator, apalagi kalau bukan ide sudah. Capek nggak sih Pur kayak gini? Capek ya, cuman kayak kalau kita nggak upload juga rasanya greget. Paham. Kayak ada waktu yang terbuang gitu, kalau kayak ada momen yang terbuang. Karena kan kita nggak pernah tahu nih ada kapan kita naik, video mana yang kita naik. Bener. Pokoknya buat terus. Iya, konsisten itu susah nggak sih Pur? Susah Banget ya. banget. Selain karena ide ya, karena ya ada waktu terbenturan lah, gitu-gitu Oke. sih. Selain dari sebulan kamu off itu ada nggak sih berarti udah setahun yang lalu ya kejadian itu ya? Iya, setahun lalu. Ada lagi nggak di titik menurutku ya, setiap kita semakin aktif di sosial media itu semakin lelah psikis seseorang. Ada Iya. nggak titik terendahmu lagi di setahun belakangan ini? Ada sih. Pas apa tuh? Pas video indie ini. Kenapa tuh? Karena aku udah capek sebenarnya. Cuman brandingnya itu udah melekat banget pokoknya. Pingin buka jalur baru nggak sih hitungannya ya? Makanya aku bikin lagu, aku nulis buku gitu-gitu. Karena udah capek. Orang-orang juga ada yang komennya bosen, tapi ada yang minta lagi. Jadi wah, makin pusing nih kepala nih. Nah kamu tipikal seorang influencer yang memikirkan komenan netizen gak sih? Kalau memikirkan enggak ya, cuman aku ngoreksi dirinya dari situ kadang-kadang. Jadi kayak, waduh bang, bosan nih bang, kurang lucu lagi nih. Wah jadiin lagi, Belajar ya? patokan lagi nih. Waduh, jadi harus gimana nih?
harus lebih lagi nih. Pernah diomongin kasar netizen gak sih, Pur? Kayak biasa kan ada netizen yang mulutnya kayak Saiton kan. Enggak sih, Syaitun. karena aku selalu nganggap bercandaan. Oke. Tapi kan ada influencer yang itu jadi beban ya. Iya sih. Nah, menurutmu nih, aku belum tahu jawaban dari seorang Irfan Gafur. Apa tuh? Kamu tuh siapa sih? Aku pengen dikenal sebagai apa ya? Iya, Konten kreator udah. gitu ya. Iya, karena aku bisa bikin apa aja jadinya. Oh benar sih. Nggak cuman video. Iya benar. Kamu bisa ke platform mana aja ya? Iya. Benar. Kalau selebgram ya Instagram aja udah. Tapi kamu merasa kamu selebgram nggak? Enggak. Selebgram menurutmu apa sih, Pur? Selebgram tuh yang bener-bener seleb banget lah, kayak hitungannya Anya Awkarin tuh bener-bener itu udah selebgram udah. Itu udah selebgram banget. Oke. Kalau masih apa ya? Di bawah sejuta mungkin, atau malah ada yang 20.000 50.000 tapi udah merasa aku nih selebgram. Oh iya. Gitu kan ada tuh. Ada kan orang tuh yang 50.000 50.000, oh selebgram banget aku. Ada. Ada. Sabar ini banget. Tapi aku takut. Dihujat aku sama netizen ini banyak-banyak kan. Nah, Pur. Apa ya? Mungkin menurutmu nih, selama kamu jadi konten kreator, apa aja sih kontribusimu di Instagram sendiri? Membuat senang orang itu pasti. Iya. Apalagi tuh menurutmu? Kontribusi keluar ya? Ya sosial media menurutku kan kayak menurutku ya, ketika kamu memberikan suatu konten itu nggak tahu, kalau aku di otakku kayak harus ada edukasinya gitu loh. Menurutku. Iya. Paham gak sih? Tapi nggak tahu, itu maksudnya kan beda pandangan gitu. Tapi menurutku tuh harus ada itunya sih. Kalau aku enggak sih. Kalau kamu apa tuh? Aku karena pure menghibur, aku tujuanku di sini ya mau menghibur. Kamu terhibur atau enggak, ya udah cari yang lain, cari orang lain. Oke. Kamu punya fans club gitu nggak sih, Pur? Waktu itu ada. Apa tuh namanya? Ku blokir. Bikin fanbase Irfan Gafur. Apa sih fanbase Irfan Gafur? Kenapa nggak mau? Ya udah santai aja lah pokoknya. Yang penting kamu like, komen videoku, udah senang aku. Oke. Kalau misalnya biasa, ya aku kocak sih. Kalau ingat tuh rata-rata kan influencer ada fanbase-nya ya sendiri. Kayak sebenarnya buat grup-grup itu kamu nggak sih, Pur? Enggak sih. Enggak. Biasa aja lah. Di Samar ini kan maksudku agak lumayan besar daripada Bulungan ya, Pur? Iya, jauh lah. Ntar dulu. Di Bulungan tuh kamu kayak didatengin adik-adik kecil-kecil nggak sih? Biasanya kan anak-anak kecil kalau daerah tuh suka itu gitu. Enggak sih, karena aku ini ya. Apa ya namanya? Besarnya juga di sini nih. Orang sana juga nggak tahu kalau ada Irfan Gafur nih. Malah tidak terlihat di marketnya beda sih di sana tuh masih ramai sinetron-sinetronan gitu-gitu sih. Matinya aku. masih terpencil lah, masih menuju berkembang lah mudahan. Oke, semoga nanti Irfan Gafur itu apa bupati gak di sana, Pur? Iya, bupati. Semoga Irfan Gafur menjadi konten kreator plus bupati. Ya amin. Mau, Pur? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Karena aku nggak mau di kantor tadi. Betul sih. Siapa tahu kan sekalinya lo habis podcast kayak gini tahu-tahu Irfan Gafur jadi bupati. Pas di-upload. Oke. Pur, tips kalau mau buat konten gimana nih? Kan orang-orang tuh beda-beda tuh. Takutnya tuh pasti akan ada orang yang terinfluence kayak kamu nih. Dan saklek ngelihat kontenmu. Kalau tips bikin konten ya biasalah ATM ya, amati tiru modifikasi. Itu semua, nggak cuma video sih. Ya kamu ngelihat nih siapa nih yang bagus. Kira-kira kalau aku yang bikin bisa dibelokin gimana ya? Bisa dikembangin gimana ya? Terus aku masih selalu pegang kata-kata Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita cari yang beda nih. Karena kalau kita cuman baik dari ada yang kita lebih baik daripada yang udah ada nih. Yang ngapain orang kesini, mending orang yang tetap sini lah, karena dia udah duluan gitu. Dia udah mulai duluan, udah dikenal orang juga. Jadi cari yang beda nih biar kita, oh ini kok beda nih, langsung up tuh. Ya habis kalau udah dapet harus konsisten, paling penting konsisten. Oke. Kamu nge-branding dirimu nih ya, kan menurutku seorang konten kreator, tapi kan konten kreator tuh menurutku luas banget tuh cakupannya. Iya. Tapi untuk sekarang banget, dari semua konten kreator pinginnya disebut apa sih? Salah satu aja yang paling bener-bener pingin untuk detik ini ya, bukan nanti ke depannya. Ke depannya kamu boleh ngapain aja. Kalau ada pilihan nih, nggak ada konten kreator tuh nggak ada. Ada selebgram, influencer, musisi, kayak gitu nah, yang spesifik gitu nah, Pur. Apa? Pengen disebut apa?
Mampus lu. Mikir kan? Dari tadi kamu jawab terus. Sekarang Apa harus ya? mikir. Kayaknya influencer deh. Influencer. Iya. Menurutmu apa ya? Misalnya nih, Irfan Gafur adalah seorang influencer. Apa yang sudah kamu buat untuk menginfluence banyak orang? Ya itu tadi di campaignku tadi untuk ini sebenarnya salah. Terus juga sekarang tuh orang-orang kalau mau ada tugas bahasa Indonesia suruh bikin puisi DM-nya DM Instagramku. Sumpah? Iya banyak banget, kemarin malah ada orang nikahan. Oke. Pengen suaminya bacain puisi pas di pernikahannya. Ngubungin aku minta dibikinin puisi. Mbak, Allah. acaramu itu sakral. Kenapa mau puisi yang lawak-lawak? Ini kocak. Tapi memang netizen tuh random, bro. Iya random sih, asli random. Randomnya tuh bener-bener random cuy. Nggak bisa dinalar lah sudah pokoknya kan. Tapi kamu kasih? Iya. Yang lebih gokil lagi dia. Kupikir nggak dikasih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kapan lagi kan Pur? Ya, Turut sudah. mengundangnya Irfan Gafur. Nah Pur, menurutku ya seorang influencer itu, seorang content creator itu ada titik di mana dia maksudnya orang tuh ini nah, apa ya, kayak fans-fansnya nih nah, menyuarakan Irfan Gafur nah. Contoh di real nyata ya. Menurutku kayak misalnya kamu ke jalan kemana, Star syndrome. maksudnya ada fans yang kayak gitu, kamu risih nggak sih? Kayak, Irfan Gafur kayak gitu-gitu nah. Aku lebih mending kayak gitu sih daripada diliatin ya. Oke. Gitu Iya ya? iya dia ngeliatin terus bisik-bisik. Oh, paham. Kayak malah wah ini apa yang salah nih? Kamu udah ada foto-foto gitu nggak sih kayak, bang foto dong kayak. Ada sih tapi nggak banyak, biasa aja. Tapi kamu nggak aneh? Enggak sih. Karena aku juga kalau ketemu orang yang aku suka minta foto sih aku. Iya sih, Iya aku kan? juga sih. Iya kan? Iya sih. Tapi kan malu. Tapi senang aja ya. Maksudnya banyak orang tahu kamu sekarang. Ya alhamdulillah sih, seneng sih. Oke. Nah, sekarang nih kan menurutku terlalu banyak platform ya, Pur. Dan menurutku algoritma segala sesuatu macam itu beda-beda ya. Beda-beda. Kayak misalnya Instagram, TikTok, Ya. YouTube, Twitter gitu kan. Walaupun kita sudah punya masa, tapi ada masanya nanti Instagram atau TikTok itu akan menurunkan akreditasi kita lah banyak kan ya. Iya. Nah itu gimana tuh Pur? Mungkin bisa di-sharingin ke teman-teman yang kamu udah tahu. Untuk mengantisipasi itu ya. Iya. Misalkan nih tiba-tiba Instagram di-block aja. Jahat banget sih. Nah makanya itu kita dituntut nyari sesuatu yang beda sih, sama branding diri sih, itu paling penting sih. Gimana tuh? Ya kamu pengen dikenal sebagai siapa? Kamu pengen dikenal konten kreator, iya konten kreator. Tapi konten kreator yang gimana nih? Paham. Nah, TikTok juga orang-orang joget-joget juga konten kreator kan? Bener. Karena dia ngebikin konten di TikTok. Bener, Cuman bener. kan dia nggak ada brandingnya gitu. Bener. Masa mau dikenal orang? Identitasnya nggak ada ya? Nggak ada gitu. Kalau kita udah punya nih branding yang kuat, kita tuh mau buka pintu mana aja udah enak gitu. Coba kemarin aku bikin lagu, tapi aku dari video yang sama mama aku. Oh iya, Terus paham. tiba-tiba bikin lagu indie. Kan kok Nggak ada yang nonton, nggak nggak relate. Heeh. Nah jadi kayak gitu-gitu sih branding yang paling utama sih. Kita buka bisnis juga enak. Bener. Udah ada pasarnya. Oh iya, Gafur itu dia punya clothingan ya Pur ya? Iya punya clothingan. Itu sendiri atau ada Ada timnya kalau itu. maksud itu dari Jakarta, itu maksudnya orang nyari kamu atau kamu yang nyari orang itu? Aku nyari orang Oke, timnya dari Samarinda kah? dari Jogja. Karena lebih murah. Jadi untungnya lebih banyak. Clothingannya langsung ada IG-nya juga kah Pur? Ada IG-nya juga bersemestalah. Asik. Apa sih itu clothingan apa tuh? Clothingan apa tuh? Jadi itu kaos tapi ada kata-kata indinya tuh. Kata-kata indinya tuh 100% dari aku. Kenapa clothingan? Karena menurutku gampang diterima. Oke, dan semua orang menggunain ya? Semua orang ya pakai. Butuh sih. Oke. Price listnya berapa tuh Pur? Untuk ukuran SML itu 129.000, untuk yang XXL ke atas itu 145.000. Oke. Sebangga itu nggak sih Pur sudah ngelihat rekening segembung itu? Menurutku akan gembung dong itu kan? Ya bahagia lah. Maksudnya tuh aku aja ngebayanginnya aja udah ya seneng banget gitu, apalagi kamu ya. Iya, yang belum punya siapa-siapa, Yang masih tinggal sendiri. Bener. Solestop.